Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sapa opa oma, bapak ibu yang biasa doa pagi di gereja sebelum pandemi. Udah kangen sekali. Halo Tante Tina, halo Tante Sin, halo Ibu Karyati, halo Pak Matias, Pak Semaya, Pak D. Wagyo, Tante Sinta, Tante Ani, Om Erwan, Tante Erna, Ibu Gunawati, Bu Lilis, Tante Lilian, dan lain-lain sebagainya. Saya terbayang juga di mana mereka biasanya duduk. Wah, rasanya memang sesuatu yang harus dirindukan. Suatu saat kita bisa kembali persekutuan doa pagi di gereja. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tak pernah kehilangan akal untuk hidup bahagia setiap hari. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai keseharian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita awali minggu ini dengan bersama memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan saling mendoakan dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung, Selasa 4 Mei 2021. Tema kita hari ini adalah pewarta kerahiman Allah. Firman Tuhan yang akan kita renungkan khususnya dari Lukas 6 ayat 36. Mari kita awali dengan sebuah pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah, terang matahari telah menyinari kami semua. Biarlah hati dan pikiran kami terang, siap merenungkan bersama firman Tuhan.
dan menanamkan kebenarannya dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pewartaan tentang kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi itu cinta belas kasih Allah, atau juga bisa dimengerti tentang kemurahhatian Allah. Bukanlah sebuah teori yang jauh dari praktek dan kenyataan dunia. Pewartaan itu tidak berhenti hanya pada ungkapan-ungkapan sentimental belas kasihan. Seperti misalnya kita harus memperhatikan orang-orang yang lemah. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup berbagi. Dan ungkapan-ungkapan lainnya. Pada khotbah di bukit pun, Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan." Kita bisa membaca dalam Matius pasal 5 ayat 7. Demikian juga dalam surat kepada umat di Efesus, Rasul Paulus menulis demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Dalam perjanjian lama pun kita menemukan ungkapan pernyataan tentang kerahiman, belas kasih Allah atau kemurahan hati Allah. Dalam Mazmur 15 misalnya, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya." Dalam khotbahnya Yesus tentang penghakiman terakhir, Yesus lebih mengunggulkan cinta kasih dibandingkan perbuatan-perbuatan saleh. Yesus mengulangi kata-kata Nabi Hosea dalam Matius 9 ayat 13. "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Kalau konkretnya saat ini, bukan membangun kesalehan seperti kita berbakti, memberi persembahan, menyanyi, tetapi yang dibutuhkan paling utama adalah belas kasihan, bukan kesalehan-kesalehan pribadi. Dalam perumpamaan tentang pengampunan, Yesus juga menegaskan bahwa kita harus menampakkan kerahiman, belas kasih Allah, kemurahan hati Allah kepada mereka yang berutang pada kita, sama seperti Allah telah menyatakan kerahiman kepada kita, melunaskan semua hutang-hutang kita. Itu bisa kita baca dalam Matius 18 ayat 23 sampai 25. Jika Allah memperhatikan kita dengan penuh kerahiman dan mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni dan saling menyatakan belas kasih dan kemurahhatian Allah satu sama lain. Dalam perbuatan-perbuatan kerahiman kita, yaitu semangat kita untuk berbelas kasih dan memberikan cinta Allah, juga semangat untuk memberikan kemurahhatian Allah, kerahiman Allah akan semakin nyata dalam kehidupan kita bagi sesama di sekitar kita. Dan mereka tentunya akan mengalami sesuatu keajaiban dari Allah yang mulai bersinar secara rahasia dalam kehidupan mereka. Dalam kenyataan konkretnya misalnya orang tua yang memaafkan kesalahan anaknya,
anak akan berbunga-bunga karena kesalahannya dimaafkan. Bahkan ada yang terharu, menangis karena ia diampuni. Begitu juga kadang anak-anak punya rasa sakit hati kepada orang tuanya. Dan saat orang tuanya diampuni dan dimaafkan, juga ada kelegaan. Itulah rahasia yang memancar dalam kehidupan orang yang menerima belas kasih kita. Yesus menegaskan bahwa cinta kepada Allah dan kepada sesama merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dua perintah itu secara bersama-sama merupakan inti dari kehidupan Kristiani. Kita diingatkan bahwa cinta yang besar bagi sesama seperti cinta Allah kepada kita tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan yang datang dari Allah. Artinya begini, kita membuka diri kita untuk mau menerima kekuatan kerahiman Allah itu, cinta dan belas kasih Allah, kemurahan hati Allah untuk kita nyatakan dalam hidup kita. Tanpa kita membuka hati, tanpa kemauan dari kita, otomatis kekuatan yang datang dari Allah pun tidak kita rasakan kekuatannya. Rasul Paulus dalam Kolose mengatakan kepada jemaat, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karya nyata dari tindakan kerahiman adalah memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tumpangan bagi orang asing, mengunjungi orang sakit, melawat orang dalam penjara, dan menguburkan orang mati. Menghibur mereka juga tentu yang berduka cita. Karya-karya spiritual dari kerahiman adalah mengajar orang yang tidak tahu, menasihati mereka yang bimbang, menghibur mereka yang sedih, mengampuni orang yang bersalah, dengan sabar juga menanggung kesalahan, dan berdoa bagi orang yang hidup dan yang mati. Saya mendengar juga ada pasangan suami istri yang sudah mulai kembali rujuk. Memang ada banyak persoalan sebelumnya. Kadang istri menyakiti suami dengan tidak sengaja. Begitu juga suami. Sampai sebuah pertengkaran besar. Tetapi mereka mengingat kembali janji pernikahan mereka, yaitu sehidup semati mencintai, di saat sehat ataupun sakit, di saat senang ataupun susah, sampai maut memisahkan. Kata-kata janji itu menggema dalam pikiran dan hati pasangan itu, istri dan suami, sehingga terjadilah mereka berdua saling mengampuni satu dengan yang lain, dan mereka juga punya rencana-rencana baru dalam kehidupan mereka. Kerahiman Allah yang kita miliki atau kita mau lakukan adalah perhatian dan turut merasakan kebutuhan-kebutuhan nyata dari orang-orang yang kita jumpai. Mari saudara-saudara, kita buka hati dan punya kemauan untuk menerima kerahiman Allah. Rasakan Allah telah mengampuni dan memberi belas kasih-Nya kepada kita. Allah telah bermurah hati kepada kita. Marilah kita belajar juga bermurah hati, penuh belas kasih Allah kepada orang yang lain, dan juga kita senantiasa menunjukkan kemurah hatian di tengah-tengah kehidupan di keluarga kita, suami dan istri. Bukalah kemurah hatian untuk saling mengampuni dan mendukung, pulihkan kembali relasi. Begitu juga orang tua dan anak, begitu juga mungkin di antara saudara.
Begitu juga di antara anggota persekutuan, begitu juga dengan orang lain yang kita kenal di lingkup pekerjaan, di lingkup-lingkup yang lain. Mari saudara-saudara, kita ingat semua itu sebab kita ini adalah pewarta kerahiman Allah. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Rahim, tolonglah kami ya Tuhan, supaya mata kami selalu penuh dengan kerahiman-Mu, sehingga kami tidak pernah mencurigai atau menilai orang atas dasar penampilan lahiriah, tetapi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama dan selalu siap menolong mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya telinga kami penuh dengan kerahiman-Mu, sehingga kami dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesama kami dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya lidah kami penuh dengan kerahiman-Mu, sehingga kami tidak pernah berbicara jelek tentang sesama kami, tetapi selalu mengucapkan kata-kata penghiburan dan pengampunan untuk semua orang. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya tangan kami penuh dengan kerahiman dan penuh dengan perbuatan-Mu yang baik, sehingga kami selalu berbuat baik kepada sesama dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit dan berat. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kaki kami penuh dengan kerahiman-Mu, sehingga kami dapat bergegas menolong sesama dengan mengalahkan kelelahan dan keletihan sendiri. Istirahat kami yang sungguh-sungguh adalah melayani sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hati kami penuh dengan kerahiman-Mu, sehingga kami sendiri dapat merasakan semua penderitaan sama kami. Kami selalu memberikan hati kami kepada mereka dan tidak akan menyalahgunakan kebaikan kami untuk kepentingan kami sendiri. Kami mau mengurung diri kami dalam hati Tuhan Yesus yang Maha Rahim. Kami akan menanggung penderitaan kami sendiri dengan berdiam diri. Semoga kerahiman Tuhan, oh Tuhan, bersemayam di dalam hati kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya dengan penuh kerahiman Allah. Tuhan memberkati kita semua.